Para tahanan ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk membuat jalan kabur. Meski ada risiko tertimbun hidup-hidup kapan saja, mereka terus menggali seperti orang gila di bawah saluran pembuangan. Saluran itu sangat sempit hingga bisa membuat siapapun kehabisan napas. Kerja sama para tahanan sangat sempurna. Begitu terdengar langkah patroli sipir, rekan yang berjaga di luar segera memberi tanda dengan membuat suara. Ini memberi waktu bagi mereka yang menggali di bawah untuk keluar. Setelah itu mereka menutup lubang dengan lempengan batu yang dicuri dari kantor keamanan dan menyegel celahnya dengan semen. Namun itu saja belum cukup untuk mengelabui sipir. Mereka memasang kembali jeruji besi dan menyiramnya dengan seember air. Lalu satu orang berpura-pura mengepel lantai, sementara yang lain pura-pura mandi. Jadi ketika sipir datang, ia mengira itu hanya air kotor dari mandi dan bersih-bersih, tanpa menyadari rahasia besar yang tersembunyi di bawah tanah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana membuang bertonton tanah hasil galian tanpa ketahuan. Saat semua kebingungan, mereka mendapat ide cerdas. Tanah itu dimasukkan ke dalam kaus kaki khusus. Dengan menarik tali sedikit saja, tanah bisa keluar. Keesokan harinya, setiap orang menyembunyikan kaus kaki berisi tanah di dalam celana mereka. Saat mereka menaburkan tanah, rekan lain langsung menutupinya dengan tanah kering di halaman, seolah-olah mereka sedang berkebun. Karena itu, sipir tidak curiga meski melihat tanah yang sedikit basah. Masalah berikutnya adalah risiko runtuhnya terowongan. Jika itu terjadi, mereka bisa tertimbun hidup-hidup. Untuk mengatasinya, mereka menggunakan papan kayu sebagai penyangga. Meski bangunan di sana terbuat dari kayu, mereka hanya bisa mengambil sedikit papan dari tiap ruangan agar tidak ketahuan. Untuk menambah kayu, mereka bahkan mengambil papan dari tempat tidur tahanan lain. Beberapa tahanan yang tidak tahu apa-apa sampai jatuh saat duduk di tempat tidur mereka, tanpa sadar bahwa kayu itu sedang digunakan sebagai jalan menuju kebebasan. Seiring terowongan semakin dalam, kekurangan oksigen menjadi ancaman baru. Untuk mengatasinya, mereka membuat alat penghembus udara. Mereka menyambungkan kaleng makanan menjadi pipa ventilasi. Alat buatan tangan itu bekerja seperti jantung yang mengalirkan harapan hidup ke dalam terowongan. Akhirnya, semua masalah teratasi dan penggalian pun semakin cepat. Tak lama kemudian, terowongan sepanjang lebih dari 100 meter berhasil dibuat. Hari itu adalah hari kemerdekaan Amerika, dan itulah hari yang mereka pilih untuk meraih kebebasan. Beberapa tahanan mencuri kentang dari dapur dan membuat minuman keras dari kentang sebagai persiapan merayakan kebebasan. Semua orang merasa kebebasan sudah di depan mata. Namun, nasib sering berubah di saat paling membahagiakan. Saat mereka sedang larut dalam kegembiraan, sipir datang bersama para penjaga untuk menggeledah kamar mereka. Tiba-tiba, seorang penjaga tak sengaja menjatuhkan ketel berisi air panas ke lantai. Tak ada yang menyangka, air itu merembes melalui celah lantai dan langsung mengalir ke dalam terowongan di bawahnya.